Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, stupid cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Nuraini dari 10 Animasi 1 akan menjelaskan materi tentang sejarah Indonesia, yaitu perang melawan kolonialisme. 1. Perang melawan keserakahan kongsi dagang abad ke-16 sampai abad ke-18. Pertempuran rakyat di bawah Pangeran Nuku Tidore. Kapal-kapal dagang dari Papua dan Halmahera yang dijadikan kapal armada laut untuk memperkuat pasukan Pangeran Nuku dari Tidore untuk melawan kekejaman Kompeni Belanda. Sungguh heroik perlawanan rakyat Kepulauan Maluku dan sekitarnya di bawah pimpinan Pangeran Nuku dari pulau yang satu ke pulau yang lain. Nuku berhasil menggerakkan berbagai lapisan kekuatan baik dari bangsawan maupun rakyat untuk melawan kezaliman Belanda. 1. Aceh versus Portugis dan VOC. Pada tahun 1523, Portugis melancarkan serangan ke Aceh di bawah pimpinan Henry Guez dan menyusul pada tahun 1524 dipimpin oleh De Souza. Beberapa serangan Portugis ini mengalami kegagalan. Portugis terus mencari cara untuk melemahkan posisi Aceh sebagai pusat perdagangan. Kapal-kapal Portugis selalu mengganggu kapal-kapal dagang Aceh dimanapun berada. Tindakan kapal-kapal Portugis telah mendorong munculnya perlawanan rakyat Aceh. Sebagai persiapan Aceh melakukan langkah-langkah antara lain: 1. Melengkapi kapal-kapal dagang Aceh dengan persenjataan meriam dan prajurit. Mendatangkan bantuan persenjataan sejumlah tentara dan beberapa ahli dari Turki pada tahun 1567. Mendatangkan bantuan persenjataan dari Calicut dan Jepara. Sebagai tindakan balasan, pada tahun 1569 Portugis balik arah menyerang Aceh, tetapi serangan Portugis di Aceh ini juga digagalkan oleh pasukan Aceh. Pada tahun 1629, Iskandar Muda melancarkan serangan ke Malaka. Menghadapi serangan kali ini, Portugis sempat kewalahan. Yang berhasil mengusir Portugis dari Malaka adalah VOC. Pada tahun 1641, 2. Maluku angkat senjata. Portugis berhasil memasuki Kepulauan Maluku pada tahun 1521. Mereka memusatkan aktivitasnya di Ternate. Tidak lama berselang, orang-orang Spanyol juga memasuki Kepulauan Maluku dengan memusatkan kedudukannya di Tidore. Terjadinya persaingan di antara kedua belah pihak. Pada tahun 1529 terjadi perang antara Tidore melawan Portugis. Apa penyebabnya? Penyebab perang itu karena kapal-kapal Portugis menembaki junjung dari Belanda yang akan menjadi cengki ke Tidore. Untuk menyelesaikan persaingan antara Portugis dan Spanyol, dilaksanakan perjanjian damai, yakni Perjanjian Saragossa pada tahun 1534. Apa sih perjanjian Saragossa? Secara garis besar, isi perjanjian Saragossa tetap membagi wilayah dunia di luar Eropa untuk Spanyol dan Portugis. Dari Meksiko ke arah barat hingga Kepulauan Filipina menjadi milik Spanyol, sementara Portugis mendapatkan wilayah dari Brasil ke timur sampai Kepulauan Maluku. Setelah Sultan Khairun dibunuh, perlawanan dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Baabullah, putra Sultan Khairun. Akhirnya Portugis dapat didesak dan pada tahun 1575
berhasil diusir dari Ternate. Orang-orang Portugis kemudian melarikan diri dan menetap di Ambon sampai tahun 1605. Ya, tahun itu Portugis dapat diusir oleh Foch dari Ambon dan kemudian menetap di Timor. Pada tahun 1680, VOC melaksanakan sebuah perjanjian baru dengan penguasa Tidore. Kerajaan Tidore yang semula sebagai sekutu turun statusnya menjadi vasal Foch. Dan sebagai penguasa yang baru diangkatlah putra Alam sebagai Sultan Tidore. Menurut tradisi, kerajaan Tidore yang berhak sebagai sultan semestinya adalah Pangeran Niku. Sultan Agung sangat menentang keberadaan kekuatan Foch di Jawa. Apalagi tindakan Foch terus memaksakan kehendak untuk melakukan monopoli perdagangan membuat para pedagang pribumi mengalami kemunduran. Kebijakan monopoli itu juga dapat membawa penderitaan rakyat. Oleh karena itu, Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia dengan alasan: 1. Tindakan monopoli yang dilakukan Foch. 2. Foch sering menghalang-halangi kapal-kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. 3. Foch menolak untuk melakukan kedaulatan Mataram dan keempat. Ya udah lanjut. Aduh, kan gede banget. Keempat, keberadaan VOC di Batavia telah memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Pada tahun 1628 telah dipersiapkan pasukan dengan segenap persenjataan dan perbekalan. Pada waktu itu yang menjadi Gubernur Jenderal Foch adalah Jefferson. Sebagai pimpinan pasukan Mataram adalah Tumenggung. Sebagai pimpinan pasukan Mataram adalah Tumenggung Bureksa. Tepat pada tanggal 22 Agustus 1628, pasukan Mataram di bawah pimpinan Tumenggung Bureksa menyerang Batavia. Namun kekuatan dan senjata tentara Foch lebih unggul. Bahkan Tumenggung Bureksa gugur pada pertempuran. Sultan Agung tidak lantas berhenti dengan kekalahan yang baru saja dialami pasukannya. Ia segera mempersiapkan serangan yang kedua. Tahun 1628, pasukan Mataram diberangkatkan menuju Batavia. Kegagalan pasukan Mataram menyerang Batavia membuat Foch semakin berambisi untuk terus memaksakan monopoli dan memperluas pengaruhnya di daerah-daerah lain. Namun di balik itu, Foch selalu khawatir dengan kekuatan tentara Mataram. Foch selalu khawatir dengan kekuatan tentara Mataram. Tentara Foch selalu berjaga-jaga untuk mengawasi gerak-gerik pasukan Mataram. Sebagai pengganti Sultan Agung adalah Sunan Amangkurat. Ia memerintah pada tahun 1646 sampai 1677. Ternyata Raja Amangkurat I merupakan raja yang lemah dan bahkan bersahabat dengan Foch. Raja ini juga bersifat rekasioner dan bersikap sewenang-wenang kepada rakyat dan kejam terhadap para ulama. Sebelum penutupan, mari kita JJ. Every night, in my mind, I feel the breath of mother's skin. Baby, I